Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Kali ini mengambil tema menyingkap firman-Nya. Terdiri dari 3 pembahasan singkat. Yang pertama, menyingkap firman-Nya. Kekeringan dalam periode anugerah. Yang kedua, menyingkap firman-Nya, perumpamaan penabur. Yang ketiga, menyingkap firman-Nya, akhir zaman bagian pertama. Topik pertama, kekeringan dalam periode anugerah. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4 dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sepanjang sejarah gereja, selalu ada orang yang tidak mau mengasihi ajaran sehat. Namun ketika akhir zaman makin dekat, keadaan ini semakin parah. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Banyak orang mengaku dirinya Kristen, berkumpul di gereja, tampaknya menghormati Allah, tetapi sesungguhnya tidak akan menerima iman rasuli yang asli atau perintah Alkitab. Mereka memilih pengkhotbah yang pandai berpidato, mampu menghibur, dan beritanya yang akan meyakinkan mereka bahwa mereka dapat tetap menjadi Kristen sementara hidup menurut tabiat dosa. Ini merupakan nasihat yang diucapkan Rasul Paulus, khususnya bagi Timotius, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kondisi ini memberikan akibat bagi orang beriman menjadi cepat putus asa dan tidak jelas arah kehidupannya dan arah pelayanannya. Ini disebabkan kenikmatan sesaat saja. Artinya, saat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, itu memberikan kenikmatan, namun tidak bisa dipergunakan sebagai jalan keluar saat menghadapi permasalahan. Amos 8 ayat 11 dan 12 memberikan nubuatannya sebagai berikut. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, kelaparan
Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Saya menggambarkan keadaan tersebut sebagai berikut. Anda pernah lihat batu yang terendam di dasar sungai? Batu tersebut basah keadaannya dan licin. Namun jika batu tersebut diangkat ke permukaan air, lalu dibelah menjadi berapa bagian, lihat pada bagian yang terbelah, batu yang semula itu basah, kita jumpai batu itu kering. Anda bisa lihat melalui foto yang saya lampirkan. Implikasinya, saat ini adalah akhir zaman. Baca firman Tuhan yang berkaitan Matius pasal 24 dan kitab-kitab lainnya. Pada periode akhir zaman dinyatakan bahwa kejahatan semakin meningkat, namun juga dibarengi dengan berlimpahnya anugerah Allah bagi jiwa-jiwa yang mau bertobat. Batu-batu diilustrasikan dengan manusia. Batu yang terendam di dasar sungai, sehingga batu tersebut menjadi basah dan licin. Artinya, hidup manusia berada dalam kemurahan, dalam periode anugerah Allah. Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, memiliki hidup dan memilikinya hidup yang berkelimpahan. Namun nyatanya, saat menghadapi berbagai problema kehidupan, ibarat batu tersebut dipecahkan atau dibelah, diketahui pada bagian yang terbelah tersebut, batu tersebut kering, tidak basah lagi. Inilah yang dimaksud dengan kekeringan di masa atau periode anugerah Allah. Apa yang menjadi penyebab? Yaitu umat percaya tidak memiliki persediaan firman Tuhan di dalam hatinya. Karena untuk menghadapi berbagai problema kehidupan dan serangan iblis hanya bisa dikalahkan oleh firman Allah. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ingat, hati manusia adalah tempatnya firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maupun yang kita renungkan. Mazmur 119 ayat 11. Firman Tuhan adalah makanan bagi orang percaya.
sehingga tidak ada firman Tuhan yang cukup, maka lambat laun akan terjadi kelaparan rohani. Nasihat firman Tuhan dalam menghadapi akhir zaman, kita perlu porsi ganda, 2 kali lipat. Anda ingat pada waktu umat Israel keluar dari tanah Mesir, di dalam perjalanannya mereka diberikan makan mana, roti dari surga. Lalu dikatakan pada hari ke-6, engkau harus ambil 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Karena pada hari ke-7 tidak turun mana tersebut. Artinya tidak tersedia. Mana, roti surga, itu adalah firman Tuhan. Tingkatkan porsi firman Tuhan menjadi 2 kali lipat. Agar pada saat firman Tuhan di akhir zaman Anda tidak jumpai lagi, maka Anda tetap mempunyai persediaan stok firman Tuhan. Batu yang terendam di dasar sungai adalah umat percaya yang hidup dalam periode anugerah Allah. Jika demikian, umat percaya tidak akan pernah mengalami kelaparan rohani. Meskipun akhir zaman. Namun sebaliknya kita ketahui, ada umat percaya yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Mereka akan tetap mengalami kelaparan rohani. Meskipun saat ini anugerah Allah masih berlaku. Bagi umat Kristiani yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, akan mengalami kelaparan rohani. Mereka akan mencari firman Tuhan kemana saja, namun mereka tidak mendapatinya. Karena ini sudah dibuatkan oleh Nabi Amos. Anda bisa bayangkan, apalagi bagi umat non-Kristiani. Karena kekeringan tersebut akan berakibat pada kelaparan rohani. Dan terus akan diikuti oleh berbagai peristiwa lanjutan yang amat berat dan menyiksakan kehidupan umat percaya. Jika umat percaya tidak kuat, maka dia akan turut dalam kumpulan penyangkalan terhadap kebenaran firman Tuhan, lalu menjadi pengikut antikristus. Kesimpulan sekaligus sebagai jalan keluar bagi yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, segera ambil tindakan. Buka hatimu, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sekarang. Bagi orang yang beriman, untuk tetap berlindung dalam kebenaran firman Tuhan, jangan goyah. Kembalikan segala sesuatu kepada firman Allah. Back to the Bible. Tingkatkan ketekunan kita dalam merenungkan firman Tuhan. Bahkan lipat gandakan dalam arti volume, dalam arti frekuensi. Namun ingat, lakukan bukan karena suatu aktivitas ritual. Kita lakukan untuk meningkatkan kualitas keintiman kita selaku umat percaya
dengan Tuhan Yesus. Maka selanjutnya satu demi satu kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan kepada kita. Dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi umat percaya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.